Sementara juga ada satu big match yang menjadi penentu juara untuk La Liga, yaitu El Clasico. Ini kalau dia menang di Camp Nou berarti langsung Seri udah juara. Langsung bisa pesta Seri langsung udah juara. Selisih 11 poin. Wah itu double tuh happy-nya. Lu tinggal 4 match. Gila ya. Ntar kalau menang main satu match Sanesri kan tinggal 3 match. 3 match iya ada 11 poinnya juara. Cuman butuh seri minimal ya. Tapi kalau menang sih menurut gue udah komplit lah dia. Menang di kandang sendiri, bisa pesta di depan kompetitor, apalagi kompetitornya baru pada berantem ya. Ini agak lucu ya, dari kemarin Madrid tuh punya permasalahan masalah ruang ganti. Kalau sebelumnya siapa Carrera sama Rudiger, hari ini tadi kita baca Tchouaméni berantem sama Fede Valverde gitu. Sementara katanya Carreras juga pernah masih Arbeloa ribut, terus Mbappe ribut sama pers sama Spanyol juga katanya. Sama 8 juta fans yang pengen dia keluar. 18 juta katanya sudah sekarang yang pengen dia keluar. Ini berarti udah benar-benar kebakaran ya dari internal ruang gantinya Madrid ya coach ya. Udah menuju udah gitu Barca. Semua dia yang salah siapa? Perez nih udah gitu. Perez salah dengan memecat si Xabi Alonso. Lo nyari pelatih juga Arbeloa sih. Maka dari itu ada aja. Ya kan Madrid bukan mementingkan pelatih, mementingkan pemain. Makanya ketika mereka pemain sebetulnya butuh leader di ruang ganti sama leader di lapangan, dan itu Madrid nggak punya di 2 musim ini kan. Gue udah pernah ngomong ini kan, maksudnya Madrid dulu punya Sergio Ramos, punya Iker Casillas yang bisa jadi panutan gitu. Kalau sekarang kan nggak ada, benar-benar nggak ada kan. Sekarang sekali lagi menunjukkan bahwa untuk menjadi Ancelotti itu nggak gampang ya. Zidane, Ancelotti, nyata nggak gampang untuk bisa megang ruang ganti karena. Tapi lu kalau lihat kualitas yang pemain di bawah Zidane, Ancelotti jauh lebih bagus daripada pemain ini. Oh iya. Cuman ya ini kan katrok banget. Cuman kan kalau Ancelotti terakhir yang juara itu juga sebenarnya nggak begitu jauh ya. Mungkin bedanya masih ada Modric, Kroos ya. Itu ngaruh, itu vital banget sih. Itu sangat vital itu Modric. Gue bilang kok, gue mau lihat Madrid kemana kalau nggak ada Kroos sama Modric. Kenapa mereka nggak pernah peduli? Itulah Xabi Alonso minta dibeliin midfielder, nggak dikasih sama Perez. Perez itu yang rusak semuanya. Adanya Bellingham doang yang dikasih, yang suka ngomel-ngomel juga. Nah Madrid menurut gue harus cari pelatih yang seperti itu kalau dia masih tetap ingin memenangkan Mbappe dan kawan-kawan. Tapi Mourinho gue nggak gitu yakin. Kalau Mourinho 10 tahun lagi, Mourinho mau Pogba aja ribut kan terakhir nih. Generasi zaman sekarang kan beda juga sama dulu. Dulu masih bisa dikontrol, dimaki-maki, disambit sepatu masih oke, ngerti nggak? Beckham ya. Sekarang mana terima? Nggak terima generasi sekarang. Sejelek-jeleknya Ancelotti itu dia masih ada di top tier, mungkin Everton dong ya, mungkin yang dia agak turun. Ya Napoli lah dia. Kalau lihat karirnya Mourinho kan setelah langsung turun banget. Menurun terus. Klub Turki. Menurun terus. Klub Turki. Sekarang Portugal lagi. Benfica ya. Ya itu dia. Dengan Madrid yang akan melihat Barca juara di tengah krisis ekonomi, tapi Barca masih bisa membuktikan back to back juara menghadapi Madrid yang tetap punya duit dengan kegelimangan harta tapi tidak gelarnya. Kalau Barca juara artinya kualitas timnya yang bagus atau karena Madrid yang jelek? Madridnya jelek lah. Lu lihat internal ancur-ancuran, pergantian pelatih. Tapi secara permainan, secara squad Barca bagus. Bagus, gue bilang depannya Barca lumayan bagus, bagus. Squad tengah ke depannya bagus banget, kan, cuman jelek di blacknya doang. Kan tahun lalu sama tahun ini nggak jauh beda squadnya. Iya. Kombinasi Rafinha, Lamine Yamal pengaruh juga terhadap pelatihnya. Hansi Flick ya. Hansi Flick gila sih. Tapi menurut gue Hansi Flick kalau masih mainnya, walaupun tahun ini agak turun ya Hansi Flick, gue bilang. Tapi ya bisa juara menurut gue tetap oke lah. Dengan permainan yang cantik ya. Tapi ya untuk di Liga Champions menurut gue ini gak akan bisa. Kecuali tetap aja menurut gue ini lagi-lagi kemenangan besar sih. Dengan lihat Madrid yang gak bisa juara di tengah krisis ekonomi, justru dia bisa juara. Dan ya ini hebat lah. Dengan pemain-pemain yang justru banyak dari pemain akademi. Gak bisa beli pemain, betul. Iya, dengan pemain akademi, bukan beli-beli yang instan kayak Real Madrid. Cuman gak segampang tahun lalu juaranya. Tahun lalu lebih smooth. Karena Lewandowski sama Rafinha sama Yamal luar biasa, man. Tapi menurut gue tahun ini bisa lebih manis karena menangnya lawan, kalau El Clasico menang di langsung pesta juara gitu. Menurut gue lebih manis rasanya buat itu Barca. Kan lebih personal lah kasarnya. Oke guys, itu dia. Jangan lupa nonton El Clasico di hari Minggu, akan ada